Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan cara belajar saya terkait pendalaman materi tentang perangkat input output. Di sini bahan ajar yang saya pakai, saya dari silabus ini ada buku pengantar organisasi komputer. Nah, di sini di bab 6 ada unit keluaran dan unit masukan atau input output. Oke, kita langsung saja mulai. Sistem komputer memiliki 3 komponen. Nah, itu ada CPU, memori, sama perangkat masukan atau keluaran, input output device. Terus apa alasan kenapa piranti tidak dihubungkan dengan bus system? Apa ini alasannya? Coba kita cari. Kenapa input output dibutuhkan? Dan kenapa perangkat? Masukkan data komputer. Masuk akal sih. Kalau nggak ada perangkatnya, kita nggak bisa ngakses. Kalau di sini sistemnya itu menjebatani CPU, memori dengan dunia luar. Ini ada gambarnya nih. Modul input output, control lines, data lines, terus address line. Ini bus system. Link ke peripheral lain. Fungsi modul input output. Nah, ini fungsinya nih yang kita cari tadi. Komponen yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar. Pertukaran data perangkat luar tersebut dengan memori apapun atau register. Terus fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Ini ada kategorinya apa aja nih? Kontrol dan pewaktuan, terus komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, deteksi kesalahan. Fungsi dan pewaktuan atau control and timing. Dalam sekali waktu CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu. Memori utama, sekunder, dan peripheral. Apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Ini ada langkah-langkah pemindahan dari peripheral CPU melalui sebuah modul input output. Permintaan dan pemeriksaan status perangkat CPU ke modul. Memberi jawaban permintaan CPU. Apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU mengirimkan perintah ke modul I/O. Modul input output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. Apa peripheral ini sebenarnya? Coba kita cari. Ini apa ini? Perangkat keras. Perangkat itu. Peripheral tuh ini. Keyboard, mouse, scanner, monitor, printer, flash disk, eksternal, pokoknya yang di luar-luar itu ya. Oke. Data dikirim ke CPU. Transfer data tidak lepas dari penggunaan sistem bus. Ini fungsi komunikasi CPU dengan modul input output. Command decoding. Menerima perintah dari CPU. Terus data pertukaran antara CPU dan melalui bus data. Status reporting, pelaporan kondisi. Terus address recognition, itu penyusunan komputer dihubungkan
Oke, kita lanjut dulu. Pada sisi modul input-output perangkat peripheral juga terdapat komunikasi, meliputi komunikasi data, kontrol maupun status. Kontrol logika, terus status, terus ke buffer. Fungsi selanjutnya adalah buffering, penyesuaian data, perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan data pada CPU. Lebih lambat seperti fungsi terakhirnya itu deteksi kesalahan. Tidak akan dapat dijalankan, maka perlu akan melakukan. Ya, dia bisa deteksi kesalahan. Kalau di perangkat peripheral keyboard, mouse, apa-apa gitu ada masalah, nanti modul I/O ini ngelaporin masalah tersebut. Terus kayak apa namanya, kalau di printer kan nanti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, itu kalau di printer. Ini struktur modul input output. Oke, kita lanjut ke struktur modul input output. Terdapat berbagai macam modul input output. Contoh yang sederhana, Intel 8255 PPI, Programmable Peripheral Interface. Antar muka melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Oke, jadi kita cari. Sebenarnya input output tuh apa gitu. Oh ya, contohnya sekalian ya, input itu contohnya apa. Kalau dari sini keterangannya tuh perangkat input itu kayak keyboard, mouse, scanner. Terus kalau output itu monitor, printer, speaker, flash disk, external hard drive, touch screen, perangkat input output. Oke, kita lanjut. Teknik masukan dan keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input output, yaitu input output program, interrupt driven input output, dan DMA, direct memory access. Oke, kita coba lihat satu-satu. Pertama itu input output program. Apa ini? Input output program, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi input output selesai. Jadi kalau pakai input output program ini, kalau itu datanya saling ditukar antara CPU dan modul input output. Nah, pas ada pertukaran data, dia harus nunggu sampai pertukaran ini selesai baru bisa lanjut ke proses selanjutnya. Itu kelemahannya ya. Terus tidak melakukan interupsi, nggak ada interrupt ya. Jadi prosesnya tanggung jawab CPU sampai operasinya selesai. Terus di sini 4 klasifikasi perintahnya. Control, test, read, write. Control itu mengaktifasi, memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Terus kalau test, CPU menguji berbagai kondisi status modul input output dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheralnya dan dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Jadi CPU-nya itu ngecek dulu perangkat input outputnya itu aktif apa enggak gitu. Itu untuk perintah test. Terus kalau read itu mengambil suatu paket kemudian menaruhnya ke dalam buffer internal. Paket data akan dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Terus write itu kebalikan dari read. Gimana tuh?
CPU memerintahkan modul input output untuk mengambil data dari bus data. Oh, jadi coba kita coba cari contoh perintah read sama perintah write ini. Maksudnya gimana itu? Contoh ada nggak ya kira-kira ya? Perintah contoh penerapan apa ya? Coba kita dulu. Apa sih? Terprogram. Ini nih. Dalam input output terprogram, read digunakan untuk membaca data dari perangkat input output ke dalam CPU, sedangkan write mengirimkan data CPU ke perangkat input output. Contohnya untuk membaca data dari keyboard itu pakai read, itu read. Ya. Terus kalau yang write sebaliknya untuk menampilkan data ke layar. Oh, ya. Jadi contohnya gitu. Kalau yang read itu kita ngetik dari keyboard, terus dia akan masuk ke CPU. Terus nanti kalau yang write itu dari CPU ditampilin ke layar kita, itu contohnya. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut saja ke interrupt driven input output. Ini teknik interrupt driven input output ini memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu mengeluarkan perintah bersama perintah dijalankan modul maka CPU akan melakukan eksekusi perintah dan perintah lain. Bila modul input output telah selesai, melakukan interupsi pada sebuah tugasnya telah selesai. Apa itu interupsi? Kita coba cari. Apa itu? Apa itu tadi? Interrupt driven input output. Coba kita cari. Interrupt driven, cara komputer menangani input output dengan sinyal interupsi. Apa itu sinyal interupsi? Tunggu selesai dulu. Kita cari sinyal interupsi dulu. Pesan darurat kirim ke CPU untuk menghentikan sementara kerja normal. Oh, biar apa dihentikan tuh? Dia dihentiin buat jalanin yang lebih penting. Coba kita baca atasnya. Daripada CPU terus-terusan nunggu perangkat input output selesai kerjanya, apa fungsinya? Coba jelasin fungsi dari interrupt. Nggak buang-buang waktu tuh maksudnya gimana? Tombol keyboard ditekan printer selesai cetak dan ada error. Dengan interupsi, CPU nggak perlu nunggu lama-lama perangkat input output. CPU bisa kerjakan tugas lain dulu lalu balik kalau ada interupsi. Selesai atau belum ke perangkat. Singkat, sistem panggilan darurat supaya CPU cepat tanggap dan kerjanya lebih efisien. Jadi ngutamain mana yang penting dulu, dihentiin sebentar. Cara kerja interupsi, nah ini nih. Cara kerja teknik interupsi di si modul input output adalah menerima perintah misal read, kemudian modul melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data modul input output. Selanjutnya, modul mengeluarkan sinyal interupsi melalui saluran kontrol. Menunggu datanya diminta. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data
dan modul siap menerima perintah selanjutnya. Ini apa ini? Pengolahan interupsi. Perangkat input output akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankan, kemudian merespon interupsi. CPU memeriksa interupsi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat input output untuk menghentikan interupsinya. Lalu CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke routine interupsi. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelumnya adanya interupsi. Informasi yang diperlukan berupa status prosesor, lokasi interupsi berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian CPU akan menyimpan program counter eksekusi sebelumnya. Jadi sebelum diinterupsi dia disimpan di program counter dulu, disimpan, terus adanya interupsi ganti perintah baru lagi. Jadi perintah yang lama sebelum interupsi nggak hilang. Selanjutnya CPU memproses interupsi sampai selesai. Apabila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrolan. Nah ini, jadi informasi yang tadi disimpan di PC ini diambil kembali habis interupsinya selesai. Setelah interupsinya selesai. Oke, ini terdapat teknik yang digunakan untuk menangani interupsi. Ada multiply interupsi lines, software pool, daisy chain, habilitasi bus. Oke, kita lanjut. Pengontrolan interupsi pada Intel 8259A. Gimana ini? Mengeluarkan chip di konfigurasi. Oke. Nih, chip ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul input output yang lebih dulu ditangani CPU apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan. Dia bisa deteksi mana yang lebih penting duluan. Terus ini mode-mode interupsinya ada fully nested. Ini ada prioritasnya nih, 0 hingga 7. Terus ada rotating. Bila sebuah modul telah dilayani, interupsinya akan menempati prioritas terendah. Jadi kalau udah dilayani dia bakal jadi prioritas paling rendah. Terus ini ada special mark. Ditandain ya. Oke. Tandain. Terus kita lanjut ke programmable peripheral interface Intel 8255. Contoh modul I/O yang menggunakan I/O terprogram dan interrupt driven I/O adalah Intel 8255. Programmable peripheral interface tuh. Okay. Jadi PPI ini jembatan yang menghubungin I/O ke CPU. Oke, kita next. Sini kalau kita lihat di sini ini ada port input, ini keyboard, ini port output, ini display. Display ini harusnya kayak monitor gitu ya, output gitu. Terus sini ada direct memory access, teknik terprogram dan input output milik kelemahan. Terus kalau ini apa ini? Direct memory access nih. Apakah dia nggak ada kelemahan? Prinsip kerjanya adalah mendelegasi kerja input output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses. Apa itu? Coba kita cari bagaimana cara kerja di dalam cara mempercepat transfer data. CPU kasih izin ke kontrol DMA, perangkat input output kirim data lewat DMA langsung ke RAM. Jadi CPU ini nggak kerja langsung, dia dialihin ke DMA.
Kalau DM-nya udah selesai, dia ngasih interrupt ke CPU. Jadi ada contohnya itu muter lagu MP3. Oh, dia sound card pakai DME, ngambil data lagu dari RAM langsung, nggak usah nunggu CPU. Jadi CPU-nya itu bisa ngerjain hal yang lain, jadi lebih cepat gitu, biar CPU nggak repot. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada perangkat eksternal nih. Mesin komputer akan memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. Oke, bagaimana kita bisa melihat hasil kerja sistem komputer bila tidak ada monitor? Keyboard dan monitor tergolong perangkat eksternal komputer. Nah, ini nih, peripheral tersambung pada CPU. Secara umum perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3. Ada human readable, perangkat yang berhubungan dengan manusia, monitor, keyboard, mouse, printer, joystick. Terus kalau machine readable, perangkat yang berhubungan dengan peralatan, modul sensor, transducer. Apa ini machine readable nih? Perangkat eksternal. Contohnya apa sih? Dihasilkan dan bisa langsung dibaca oleh mesin tanpa perlu manusia memahami dulu. Oh, scanner barcode, sensor suhu digital, hard disk. Gitu-gitu. Oh, jadi manusia nggak bisa baca tapi bisa dibaca mesin. Oke, terus kalau communication, perangkat yang bisa berhubungan komunikasi jarak jauh. Oke. Jadi communication tuh kayak apa ya? Coba cari contoh lain communication. Kalau perangkat perangkat eksternal yang tugasnya mengirim menerima data antar komputer. Oh, lewat jaringan. Ya sih, modem, router, wifi, bluetooth, wireless ini harusnya. Wireless semua ini. Oh, gitu ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya pelajari dari materi perangkat input output ini. Itulah tadi video cara saya belajar mengenai pendalaman materi perangkat input output. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.